bahwa kita nggak main-main. Kenapa nggak main-main? Karena PT yang bener-bener di bawahnya Ogato ini bener-bener ada gitu loh. Bisa kawan-kawan bisa ngecek semua, ada websitenya, ada kantornya, ada karyawannya gitu segala macam. Jadi bukan bukan token-token yang mohon maaf token meme atau token meme atau token apa bicaranya token degen, token micin ya. Kita nerbitin nggak seperti itu. That's why makanya dari roadmap kita pingin jadi token yang memang bisa dibilang menjadi token yang stable lah, tapi bukan stable token ya. Tapi bisa harganya stabil dan karena ini jadi investasi dan juga dipakai buat lifestyle, makanya kita pingin token kita stabil. Jadi ya eh, konsep dasarnya sih seperti itu. Jadi kita menggabungkan antara real sektor dengan ada equipmentnya realnya ada. Kawan-kawan bisa ngelihat misalkan dia punya NFT, pingin ngelihat langsung nih, pingin lihat langsung NFT kita seperti apa sih barang aslinya gitu. Boleh aja, boleh datang ke workshop atau mau lihat langsung proyeknya di mana. Oke, silakan nggak apa-apa. Kita juga bisa open. Kita bisa jelasin langsung kepada kawan-kawan semua gitu. Nah ini ekosistem PT kita, structure-nya. Jadi PT Asia Investco Resources Pty Ltd itu holdings company-nya, investment company-nya. Terus kita partnership investment dengan Cakrata Karaya. Ini bergerak dalam bidang construction, manufacturing services, oil and gas. Terus habis itu juga ada Segara Energi Nusantara. Itu lebih ke arah oil and gas services. Dua-duanya kantornya di Jakarta Selatan. Ada kantornya juga, bisa dicek juga ada karyawannya. Jadi bukan memang perusahaan yang banyak yang bertanya kepada saya, wah ini pakai one dollar company ya? Oh sorry sorry gitu. Kita bukan one dollar company, boleh dicek juga ada laporan keuangannya, boleh dicek juga ada apa namanya, ada asetnya dan memang kita real company bukan one dollar company. Nah berikutnya ada Arsitema Parama Cemerlang, ini juga bergerak bidang oil and gas, water treatment dan juga turismenya juga masuk di sini nanti. Sorry. Uh, jadi memang ini kantornya ada di Depok Tapos, jadi bisa didatengin juga. Silakan kalau kawan-kawan mau holders nanti mau mau survei atau mau apa, kita open. Kita justru malah senang dengan adanya. Kayak kemarin kita juga didatengin dari salah satu DAO tim dari luar negeri, yang kebetulan juga tim kita juga. Itu mereka untuk datang untuk ngecek langsung kita punya alat-alat dan segala macam, dan mereka happy dengan foto-foto mereka foto-foto video dikirim ke DAO timnya dan segala macam. Mereka happy dengan apa yang udah kita showing gitu loh. Jadi kawan-kawan boleh tuh kalau misalkan mau ya ayo kita welcome, apa ya bisa diatur jadwalnya juga misalkan dari komunitas Presale Hunter Indonesia boleh gituin kan, ayo kapan mau nih kunjungan ke kantor Ogato, ya monggo welcome kita. Oke, ini digital ekosistem kita yang akan kita bangun. Jadi selain NFT kita akan buat NFT marketplace. Hopefully NFT marketplace kita itu di minggu depan itu udah selesai. NFT marketplace nanti Rom bisa ditunjukin ya, Rom, yang ada di grup yang baru tadi siang dikirim. Berikutnya ada Ogatoland. Ogatoland ini nanti kita akan nebitin yang namanya Metaverse. Metaverse, tapi sebenarnya teasernya udah jadi, tapi tadi tim kita bilang jangan tunjukin dulu teasernya buat penasaran. Itu udah jadi juga, tapi gak akan kita tunjukin. Nah, kita akan tunjukin yang NFT Marketplace aja. Terus Ogatoland ini lebih ke arah Metaverse-nya. Nah, ada yang bertanya sama saya begini, kenapa sih kok Ogato nerbitin Metaverse gitu? Ini biar nggak bertanya nih kawan-kawan sekalian ya. Kenapa Ogato nerbitin Metaverse? Metaverse kan udah nggak laku, udah nggak ini, bla bla bla, udah nggak hype, udah nggak apa namanya, udah nggak jalan. Contohnya kayak Meta sendiri, Facebook nerbitin Metaverse itu udah nggak laku, nggak jalan. Itu udah ketinggalan zaman, udah old. Sekarang masuknya lebih ke AI, artificial intelligence. Ya, itu bisa saya jawab begini. Metaverse yang dibangun oleh Ogato Land atau Ogato itu konsepnya berbeda dengan metaverse yang ada saat ini dari developer lain. Kenapa saya bilang beda? Karena metaverse dari Ogato yang akan Ogato buat itu ada real real base asetnya langsung. Jadi kita akan nerbitin nanti metaverse itu, konsepnya itu gunung, gunung dan juga pantai. Kita akan nerbitin gunung dan juga pantai itu menjadi satu satu jalur kesatuan gitu, dan itu real seperti foto aslinya, dan itu memang asetnya itu adalah memang dipunyain oleh Ogato gitu. Jadi bukan bukan nggak ada gitu loh, secara realnya tuh ada di daerah mana, di daerah Jawa Barat, Sukabumi gitu. Jadi memang kita ada aset lahan nanti yang akan kita digitalize menjadi sebuah Ogato Land atau metaverse itu di
di pantai di Sukabumi dengan luas 8,5 hektar, dan juga lahan pegunungan di Sukabumi itu 200 hektar, dan ini terkoneksi antara pantai dengan gunungnya. Jadi ada, kita tinggal bangun jalan sekitaran belasan kilometer itu langsung nyambung dari gunung ke pantainya, dan ini akan kita buat metaverse-nya. That's why makanya saya bilang tadi bahwa metaverse-nya Ogato nanti itu berbeda dengan metaverse yang pernah ada, yang pernah dibuat oleh developer lain. Kalau developer lain buat metaverse hanya cuman buat hype-hypean, tapi kalau kita buat itu benar-benar ada, dan nanti akan ada bisnisnya juga akan kita buat. Misalkan dari metaverse kita, dari lahan gunungnya mau ada kerjasama dengan PLTU, nanti di dalam konsep konsep metaverse ya kita juga bangun PLTU di situ gitu. Kita juga bisa bagi sharing dividen, bagi sharing bagi sharing staking di sana nanti dengan holders daripada Ogato sendiri, atau holders yang punya land di secara digital yang kita bisa sharing secara real. Makanya itu yang membedakan nanti konsep metaverse Ogato dengan metaverse yang lainnya. Karena kemarin ada pertanyaan yang cukup menarik bagi saya, kenapa sih Ogato nerbitin metaverse? Ini baik dari pertanyaan dari global ataupun pertanyaan dari lokal ya. Jadi biar nggak ditanya dua kali, makanya saya jelasin di sini nih gitu. Uh, saya bilang bahwa ini konsepnya berbeda karena kita benar-benar ada realnya dan ada real bisnisnya yang mendukung dari metaverse yang kita bangun gitu. Jadi bukan hanya sembarangan bangun metaverse, tidak ada aset base-nya. That's why makanya Ogato itu selalu nempel dengan aset base. Baik NFT-nya kita nempel dengan aset base dan ada underlying company-nya. Begitu pula dengan metaverse yang nanti kita buat juga ada aset base-nya juga ada gitu. Jadi bukan kosongan gitu loh. Kalau iya, jadi memang udah ada kontraknya juga dengan klien gitu loh. Nanti kalau misalnya kita bangun bangun satu gas plant atau apa gitu, itu benar-benar bisa dicek semua. Makanya kita bilang bahwa ini Ogato konsepnya adalah menggabungkan real sektor, real business ke digital business. Kita mengajak kawan-kawan sekalian untuk berpartisipasi bersama Ogato gitu. That's why makanya konsepnya adalah Oga, we are talking about the investment, dan To, we are talking about lifestyle gitu. Oke, next. Ya, ini roadmap daripada Ogato sendiri. Kita tadi udah ditanya ya, Ogato dari kapan sih konsepnya? Itu dari kuartal pertama. Kuartal pertama di tahun ini kita creating idenya. Kita akan susun idenya nih. Kita susun konsepnya, itu udah kita jalanin semua. Kuartal pertama ini benar-benar udah kita lakuin semua, launching smart contract. Udah diaudit belum smart contractnya? Udah. Makanya tadi saya bilang bahwa kita udah ama global dengan Blok Safu, karena Blok Safu adalah salah satu auditors kita, dan kita udah lolos audit dari mereka. Dan juga kita juga senang, dan kenapa, karena ada beberapa juga misalkan kita kerjasama partnership dengan global yang lagi kita susun, dan kita masuk dalam kurasi mereka, dan mereka selama ini melihat kurasi pada saat mereka kurasi kita, mereka ngelihat smart kontrak kita, mereka bilang smart kontrak kita gak ada cacatnya, berarti bagus dan diterima oleh mereka gitu. Jadi ya bisa saya bilang ini aman secara smart kontrak juga. Moderator vacancy kita juga udah terima pembukaan lowongan moderator, dan sudah terisi semua. Intinya dari kuartal pertama ini udah kita fulfill semua, dan kecuali memang private sale ya. Karena kita masih masuk dalam tahap private sale sekarang. Jadi kawan-kawan sekalian dari Presale Hunter, saya harap bisa join nih dengan private sale kita nih, karena dari private sale kita juga banyak promonya juga. Kalau masuk private sale kita masuk di maksimal, kita akan berikan NFT daripada Ogato itu sendiri. Nah, terus abis itu kuartal kedua, kita rencananya itu memang kuartal kedua itu kita listing, plus kita juga masih masif marketing kepada beberapa komunitas. Target kita sebenarnya lokal apa global sih? Pertanyaan kan seperti itu. Jadi target kita tuh mix. Jadi di lokal sendiri kita akan selektif juga. Saya juga di backup oleh beberapa tim. Jadi nggak sembarangan juga. Termasuk nih dengan Presale Hunter hari ini, ya, kita juga nggak sembarangan buat ama dipilih partner buat ama. Kebetulan ini kan track recordnya juga bagus. Saya dengar dari kawan-kawan juga, oh boleh tuh dengan Presale Hunter segala macam kita doing ama atau apa, silakan gitu. Jadi di approve. Jadi memang nanti kita akan masif marketing dengan global juga, dengan lokal kita selektif. Berikutnya kita akan launching juga di kuartal kedua, di akhirnya atau awal bulan kalau tidak ada halangan. Kita akan launching. Terus juga kita akan launching di CMC CG juga. Terus kita juga ada NFT
NFT marketplace-nya launching di minggu minggu depan sih harusnya udah jadi ya. Nanti juga dijelaskan oleh tim saya Agung di sini ada udah masuk belum ya? Ya udah masuk. Terus juga targetnya ada launching di Checks nggak? Oh ada. Kita udah open penjajakan dengan salah satu Checks luar. Rencananya kita begitu kita udah launching nih, kita udah pre-sale launching, terus rencananya seminggu setelah kita launching, maksimal 2 minggu setelah kita launching, kita akan listing di Checks luar. Checksnya ceks apa nih kalau boleh kasih tahu? Jadi ceks luarnya itu kita ada beberapa masuk penawaran ke saya, tapi kita pilih untuk tahap awal ini yang ada di ranking 20 besar. Masuk 20 besar kita akan pilih ya, dan termasuk kita akan pilih paket yang marketing juga dengan mereka sehingga kita juga bisa Ogato juga makin besar komunitasnya dan juga bisa dapat market dari ceks tersebut gitu tuh harapan saya juga. Oke, terus airdrop event juga akan kita lakuin juga. Itu kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nanti baru kita masuk ke arah apa? Masuk ke arah kuartal 4 itu baru persiapan kita nanti untuk metaverse-nya karena nggak gampang untuk kita bikin satu metaverse yang benar-benar sama real real 3D dan satu banding satu dengan apa dengan real asetnya gitu. Oke, next. Ya ini tokenomics kita ya. Tokenomics kita itu bisa dilihat di sini. Uh, Pre-sale itu kita masukin itu 20% for pre-sale dan 15% for liquidity, 3% for private sales, 3% for teams, terus 2% for airdrops, 8% for marketing, 15% for feature updates, 15% for listing checks, dan 14% for reward stacking dan juga and then 5% or 5% for development. Ya, Rom tolong dibuka contoh dari kita punya ini Rom, kita punya NFT Rom. Bisa ditunjukin mungkin tadi yang udah di share di grup ya atau bisa ditunjukin ke kawan-kawan sekalian di sini. Ntar ya, masih tolong ditunjukin Rom untuk NFT-nya, contoh NFT kita. Untuk NFT-nya itu punya beberapa tipe kah Kak atau cuma satu tipe aja? Ada 3 jenis NFT dengan mempunyai 3 tipe NFT. Wah, keren. Ya, boleh ditunjukin Rom mungkin. Lagi loading kayaknya Kak. Tadi udah muncul sebenarnya. Ini salah satu contoh NFT-nya, ini NFT Gasparator. Jadi memang dari NFT kita itu ada terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu Gasparator, Search Tank sama Storage Tank dengan 3 tipe NFT. Yang pertama common, yang kedua itu adalah rare, yang ketiga adalah epic. Bedanya apa? Tentu pertama adalah beda harganya. Terus reward stakingnya juga berbeda. Terus dividennya juga ada. Jadi konsep kita itu kita bagi 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 reward staking kepada holders NFT. Terus juga kita juga bagi dividen. Tapi dividen ini berlaku bagi holders NFT yang mereka ngehold selama 1 tahun karena memang kan secara sektor bisnisnya kan ada keuntungan. Jadi kalau ada keuntungan bagi mereka yang nggak dijual, yang di hold selama 1 tahun berhak mendapatkan dividen daripada real business dari NFT tersebut. Oke, berarti kalau belum 1 tahun udah menjual, otomatis keuntungannya nggak jadi didapatkan ya Kak? Nggak jadi dapat, cuma dapat reward stakingnya aja. Ya dong, ini dong kayak misalnya kita pegang satu usaha gitu kan, kalau Mm-mm. misalnya pegang satu usaha kita jalanin setahun baru bagi dividen dong, kan konsepnya seperti itu. Tapi beda dengan konsep saham. Oke. Kalau saham kan
dia kan bisa dapat dividen kalau tiap bisnis, bahwa kalau dia hold NFT selama 1 tahun baru bisa dapat bagi hasil dari real bisnisnya. Kalau dia cuma pegang untuk staking ya dia dapat reward staking. That's it. Apakah harus uh, punya 3 NFT-nya itu atau boleh satu aja, Kak? Satu aja dong, nggak harus tiga-tiganya. Tapi kalau bagusnya sih tiga-tiganya gitu. Saya sih happy kalau Iya. pegang tiga-tiganya. Oke. Okay. Nih, kalau misal nanti amannya udah selesai, belum selesai, saya akan tunjukin. Kebetulan ini saya balik ke kantor, ke workshop kita, saya akan tunjukin bener-bener bentuknya seperti apa sih, real asetnya gitu loh. Nanti akan saya tunjukin, saya akan open cam. Saya akan open cam kalau belum selesai ya, ini masih di jalan. Nanti kalau belum selesai, pengen lihat, oh itu tadi kita ngelihat NFT Gasparator. Seperti apa sih bentuk Gasparator? Nah, kebetulan ini saya balik ke workshop, nanti akan saya video, saya akan tunjukin. Ini bentuk aslinya seperti ini, kita bikin NFT. Ini bentuk aslinya search tank seperti ini, kita bikin NFT. Ini bentuk aslinya storage tank seperti ini, kita bikin NFT gitu. Nanti akan saya tunjukin. Kalau belum selesai ya, ini masih on the way di jalan soalnya. Oke, kalau udah selesai juga boleh di videoin aja, Kak, ntar kirim ke grup. Oh, boleh. Siap, 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 siap. Oke, ini masih lanjut atau cukup, Kak, penjelasannya? Oh, belum dong. Oke, Baru kita silakan bahas tentang lanjutkan. oganya, belum taunya loh. Taunya panjang nih. Oke. Teman saya udah masuk belum ya? Saya mau kenalin satu kawan saya. Kayaknya Uh, belum deh. Tadi kebetulan saya ada ketemu sama dia. Nanti mungkin salah satu direktur dari CEX di Indonesia. Jadi dia mau hadir amanya Ogato, dan saya nggak mau bukan dari omongan saya, tapi dia akan announce bahwa Ogato akan listing di CEX tersebut nanti dan sedang diurus di Bapepti. Jadi bukan kata saya loh ya, tapi kata direktur salah satu CEX. Nanti beliau akan join. Tadi barusan saya WhatsApp, bro, join bro gitu. Oke, kalau boleh tahu nama telegramnya apa ya, Kak? Hari Karsa Utama ada nggak? Udah join belum? Oke, Hari Utama. saya bantu cari dulu ya. Udah join belum? Kayak harusnya kalau udah join dia pasti nyaut tuh. Banyak banget nih yang join nih, rame nih hari ini nih. Belum ya? Kayaknya belum nih, Kak. Belum kelihatan. Oke, kalau belum nggak apa-apa, kita lanjut lagi dulu ya. Oke. Jadi Saya tadi ada. udah. Oke, Wah, ada ini orangnya udah datang. Saya ada. Nah, pas orangnya udah datang. Jadi Ada kok ini ada. salah satu kawan saya, kawan baik saya. Kebetulan dia adalah salah satu COO dari salah satu CEX di Indonesia. Beliau yang membantu Ogato ngurus perizinan di Bapepti. Jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir NFT atau holders daripada token Ogato gimana secara regulasi, secara terdaftar nggak di Bapepti. Mungkin Om Hari silakan Om, perkenalkan diri Om Hari siapa, terus apa yang rencana Ogato lakukan dengan Om juga cek yang Om Hari gitu loh Om. Silakan Om. Iya, selamat malam. Ya, perkenalkan saya Hari, COO dari salah satu CEX di Indonesia namanya Bitwiwi. Ya, kami sedang dalam proses untuk pendampingan Ogato sendiri di Bapepti maupun di Aspakrindo gitu ya. Jadi kami lagi bersama Aspakrindo sedang membuat analisa untuk proses pendaftaran tanda terdaftar Ogato di Bapepti gitu bersama Asosiasi Blockchain Indonesia gitu. Jadi intinya kami akan terus update terhadap proses ini baik itu di komunitas Ogato maupun di beberapa komunitas yang adanya proses initial token offering ini di market gitu. Demikian, terima kasih. Siap, terima kasih Om Hari. Jadi kawan-kawan sekalian, itu salah satu roadmap daripada Ogato. Kita selain listing di CEX di luar, setelah mendapatkan izin untuk listing di CEX luar, kita juga proses ke Bapepti. Dan hopefully sih di kuartal kedua ini mudah-mudahan masih keburu ya Om Hari, atau Om Hari bilang sih sebenarnya kita terdaftar di Bapepti. Katanya sih Ya, masuk ini ada batch di... prosesnya sih. Jadi, ya. Siap, siap Om. Jadi prosesnya kita jalanin juga gitu. Jadi kawan-kawan sekalian nggak perlu khawatir.
bahwa Ogato ini benar-benar serius digarap, bukan bukan token apa, bisa dibilang token Degen atau apa, enggak, karena ya kita benar-benar serius garap proyek Ogato ini. Makanya bagi kawan-kawan sekalian, saya jualan lagi nih, hard selling nih kalau boleh nih, bagi kawan-kawan sekalian yang mau masuk di private sale-nya, monggo dipersilakan, mumpung kuotanya masih ada gitu loh. Oke, makasih Om Ari kalau begitu udah hadir di Oke, mana terima di kasih. siap. Oke. Oke, lanjut ya berarti ya. Kita lanjut lagi. Oke, silahkan Kak. Oke, eh, kita lanjut. Ogato itu tadi kan kita bicara Oga ya, Oga konsep Oga from Ogato. Oga itu tadi kita bicara soal oil and gas, kita bicara soal investment karena Ogato secara real sektor bisnisnya ada. Nah, kita bicara masuk ke to daripada Ogato itu sendiri. To itu berasal dari kata tourism. Jadi kenapa kok masuk ke arah tourism gitu loh? Tourism. Jadi masuk ke arah tourism itu menurut kami itu adalah salah satu entry point untuk membangun sebuah community, membangun sebuah komunitas yang hidup untuk Ogato itu sendiri. Jadi kita tidak mau kaku di dalam komunitas investasi aja, tapi kita masuk ke dalam tourism yang dimana bicara soal tourism kita bicara soal lifestyle. Nah, jadi konsepnya itu seperti ini. Tahap awal pada saat nanti Ogato launching itu kita akan buat acara rencananya di salah satu hotel di Jakarta. Jadi kita udah ada kerjasama, sekarang sebenarnya tinggal sign kerjasamanya aja sih. Udah ada kerjasama dengan salah satu hotel di Indonesia, bukan satu hotel ya, tapi chain hotel di Indonesia. Ini dia punya 60 hotel tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kerjasama itu bentuknya seperti apa? Kerjasama itu adalah begini. Setiap orang yang punya NFT-nya Ogato, maka dia tinggal nunjukin aja nanti di aplikasinya Ogato. Nanti kita akan buat aplikasinya Ogato. Di situ bisa connect to wallet, bisa connect juga ke pemilikan NFT-nya juga ada di sana. Kita akan pada saat mereka check in di hotel tersebut, mereka hanya tunjukin mereka punya token Ogato. Bahkan nanti kita akan konekin dengan mereka punya hotel ini punya website penjualan, bisa pesan langsung dengan connect to kita punya aplikasi uh, Ogato kita. Cukup tunjukin itu aja maka akan mendapatkan diskon hotel di hotel tersebut 10% below than OTA, harga OTA atau harga online travel agent. Jadi harganya lebih murah dibanding dengan Traveloka, dibanding dengan tiket.com. Nah, nama hotelnya apa, jaringan hotelnya nanti saya belum berani spill ya. Sebenarnya boleh aja sih kalau saya sebut gitu kan. Nggak apa-apa deh, nanti biar ditanya aja gitu dari kawan-kawan sekalian kan. Jadi itu udah finalisasi perjanjian. Nanti pada saat launching kita akan announce bahwa setiap holdernya NFT-nya Ogato itu mereka punya privilege pada saat mereka mau nginep di hotel tersebut di seluruh Indonesia. Hotelnya ada 60 hotelan, mereka dapat diskon 10% dengan harga lebih murah, rate yang lebih murah dibanding dengan OTA, online travel agent di Traveloka, atau harga langsung, harga on the spot otomatis jauh lebih mahal. Nah, itu salah satu turismenya. Nah, apalagi kok cuma itu doang? Oh enggak, apalagi. Jadi kita juga lagi open penjajakan. Ini saya masih open penjajakan ya. Itu tidak bilang ini udah deal. Yang udah deal adalah tadi yang perhotelan. Yang masih open penjajakan itu adalah dengan salah satu rent-car terbesar di Bali. Rent-car mobil Matic di Bali. Kebetulan itu punya teman saya sendiri. Ini lagi saya penjajakan, dia bilang boleh Gi kita kerjasama. Jadi tinggal tunjukin aja bagi kawan-kawan yang mau ke Bali, mau sewa mobil nih. Oh, gue mau sewa mobil nih. Mau sewa mobil Matic ya, tapi dia nggak sewain yang manual. Dia mau hanya yang Matic. Mau sewa mobil Matic ke Bali. Ya udah, tinggal tunjukin aja. Tunjukin aja aplikasinya Ogato. Dia punya NFT-nya Ogato aja. Cukup dia punya NFT Ogato, maka dia akan mendapat biasanya yang akan direntalin oleh dia gitu loh. Jadi nanti kita akan buat aplikasi di mana aplikasi itu menjadi sebuah bisa dibilang buat
Kalau rencananya sih memang aplikasi itu bisa dipakai untuk pesan hotel dan juga pesan pesan rent car. Nah, itu kita lagi buat itu semua sih. Jadi kita lagi develop itu. Sebenarnya sih ada satu rencana lagi yang nggak bisa saya, yang belum akan saya umumin di sini, tapi nanti pada saat launching baru akan kita umumin. Itu rencananya lebih lebih gila lagi, lebih lebih gede lagi, karena kita akan mengakuisisi, rencananya adalah mengakuisisi salah satu perusahaan, holdingnya ya, holding Ogatonya ya, bukan bukan Ogatonya ya, tapi holding airnya ini akan mengakuisisi satu perusahaan, yang dimana dengan mengakuisisi satu perusahaan itu, maka kita udah mempunyai jaringan hotel hampir di seluruh Indonesia, dan otomatis kalau kita tempelin dengan ekosistem Ogato, diskonnya bisa dipakai di situ juga gitu loh. Jadi ya itu salah satu rencananya. Ini masih dalam tahap due diligence. Saya tidak bisa ngomong dulu nih untuk apa yang mau diakuisisi. Tapi nanti kalau misalkan memang udah clear secara due diligence, nah pada saat kita launching di situ pula akan kita announce gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah, ya bisa dibilang FOMO lah bagi Ogato Token nanti untuk harganya mengalami kenaikan gitu loh kawan-kawan. Kurang lebih. Nah, apalagi benefitnya gitu, apalagi selain rent car. Jadi saya juga ada kerjasama, bukan kerjasama sih, lagi open penjajakan dengan salah satu nih bagi perempuan nih, cewek-cewek nih, kayak cewek-cewek di presale hunter banyak nih kan, yang cewek-cewek nih. Buat cewek-cewek apa? Ada juga. Jadi saya lagi ada open penjajakan dengan salah satu beauty clinic di Indonesia. Punyanya salah satu dokter terkenal. Dokter siapa? Aduh, saya nggak mau sebut deh namanya. Dan itu kebetulan teman saya BA di situ. Teman saya adalah brand ambassadornya di situ. Saya bilang, bisa nggak nih kerjasama? Gue mau lebihin token nih, Ogato bisa nggak kerjasama ke sana? Terus dia bilang, boleh aja Gi, gue konekin ya dengan dokternya. Dia bilang gitu, dengan dokternya. Gue konekin, dia open nggak? Oh, open banget. Kalau misalnya emang ini gue konekin, dan dia udah spill juga, udah cerita juga tentang rencana ini. Jadi nanti baik lagi, seluruh holder NFT-nya Ogato, yang cewek-cewek atau yang cowok juga boleh. Kalau mau, kalau udah deal nanti bisa datang ke klinik tersebut. Ada beberapa treatment yang didiskon. Asal dia tinggal nunjukin aja, nih gue pegang NFT-nya Ogato nih. Nah, dengan dia pegang NFT-nya Ogato, maka dia berhak mendapatkan diskon beberapa treatmentnya. Kliniknya apa? Belum bisa saya sebut, tapi itu udah banyak, udah kliniknya udah banyak, udah 20-an lebih lah. 40-an kayaknya. Waduh, kalau saya sebut 40-an kayaknya ketahuan tuh apa kliniknya tuh. Jadi itu yang akan menjadi nanti, kita akan bekerja sama dengan beberapa merchant juga. Jadi bukan hanya itu aja ya. Ke depannya nanti saya akan, kita lihat ini bagus, memang harus bagus ya, harus wajib bagus, kerjasama dengan beberapa merchant. Terus juga di Bali juga kita ada nanti akan ada open penjajakan juga kerjasama dengan salah satu minimart di Bali. Itu kebetulan dulu saya juga kerja di sana sebagai komisaris. Jadi itu saya udah open penjajakan juga dengan beliau bahwa kerjasama, setiap holder tokennya Ogato belanja di sana bisa dapat diskon. Diskon di mana? Di selected item, misalkan diskon, nanti kita create diskonnya apa? Misalkan minyak goreng. Nah, dapat diskon pembelian minyak goreng di sana. Jadi seluruh holders NFT Ogato bisa mendapatkan kemudahan. Selain dia investasi di NFT-nya, dia akan mendapatkan kemudahan di tourism dan juga lifestyle. Nah, apalagi banyak gitu loh. Yang bisa saya konekin banyak. Cuman memang sekarang kita lagi fokus di arah untuk launching. Nanti begitu launching selesai, baru kita akan perbanyak merchant. Rencananya seperti itu. Lifestyle banyak. Bicara soal klub, nightclub juga ada kita kerjasamanya gitu loh. Kebetulan ada kawan saya juga bisnis di nightclub gitu, dan udah saya terjelaskan juga tentang token Ogato. Boleh bro, kita kerjasama. Nanti kalau misalkan datang ke klub ini, tinggal tunjukin aja holdersnya NFT, holders NFT daripada Ogato, maka dia bisa mendapatkan diskon, FDC-nya diskon kah, atau dapat diskon minuman kah, itu mereka welcome gitu. Di mana aja klubnya? Di Bali ada, di PIK ada, PIK Jakarta ada, di Kelapa Gading juga ada. Kebetulan itu punya teman saya juga sih sendiri, jadi saya bisa minta mereka sebagai merchant untuk memberikan diskon kepada holders daripada NFT-nya Ogato. Jadi tapi ini saya jelaskan rencananya. Kalau yang udah deal adalah dengan tadi jaringan hotel tersebut, itu udah deal, udah, dan tanda tangan agreement aja sih dengan dia. Nah, dengan adanya banyak merchant ini, maka rencananya itu adalah Ogato itu akan, ini udah ada open penjajakan juga. Mungkin bisa dibuka ya, Ogato Pay ya, Rom.
Jadi rencananya kita akan buat nanti itu adalah Ogato Pay. Jadi Ogato Pay itu apa? Dari aplikasinya kita itu connect to wallet kawan-kawan sekalian masing-masing. Nanti di situ bisa pesan hotel. Bisa pesan hotel dengan harga tadi dengan jaringan chain hotel yang kita ada kerjasama, harga jauh lebih murah jika dibandingkan online travel agent lainnya. Dan terus habis itu apa? Bisa pesan apa lagi? Bisa pesan rent car dari situ yang kita kerjasama dengan beberapa merchant-merchant daripada Ogato. Tapi syaratnya apa untuk mendapatkan diskon? Syaratnya adalah dia harus holders NFT-nya Ogato. Kalau dia pegang tokennya ya nggak dapat diskon. Tapi kalau dia dapat punya holders NFT Ogato, nanti kita setting holders NFT Ogato, dia punya kode unik. Kode unik itu dimasukin pada saat kode pembayaran. Jadi bisa dapat diskon 10% lebih murah jika dibanding dengan publish rate atau online travel agent rate. Nah, terus bisa nggak nih diaplikasikan Ogato Pay? Oh, sangat bisa. Kenapa saya bilang sangat bisa? Karena tadi kita akan ada kerjasama, ini juga lagi kita lakukan penjajakan kerjasama dengan payment gateway. Jadi nanti Ogato Pay itu adalah white labeling dari salah satu payment gateway. Saya tidak akan sebut namanya, tapi kita akan white labeling dengan salah satu payment gateway. Kenapa nggak saya sebut? Karena tadi belum deal. Ini lagi masuk tahap finalisasi, ya fine tuning dulu lah antara Ogato dengan payment gateway ini. Kita rencananya kalau misalkan memang udah ada deal, tapi so far sampai saat ini sih oke nih dari payment gateway ini bisa nih untuk melakukan kita white labeling. Nah, selain itu karena ini nanti connect to wallet, maka kita kerjasama juga dengan exchanger. Nah, tadi udah dijelasin sama Pak Hari dengan ada Bitww. Jadi kita pakai exchanger juga. Jadi aplikasi Ogato Pay ini nanti kawan-kawan kalau pegang token Ogato atau pegang token BNB atau pegang token USDT, connect to walletnya masing-masing, itu nanti bisa langsung change to rupiah gitu loh. Nanti change to rupiah, karena kan nggak mungkin nih, kita aturannya di Indonesia belum ada. Dari token kripto belanja langsung nggak boleh kan, dilarang kan, harus rupiah dulu kan, baru bisa convert to rupiah, baru bisa dipakai buat belanja. Jadi nanti bisa kita bikin dengan adanya kerjasama dengan exchanger ini. Tadi kan juga dijelasin sama Pak Hari bahwa untuk Ogato sendiri akan sindikasi beberapa exchanger, jadi kita bisa kerjasama untuk Ogato Pay-nya. Nanti pada saat kalian punya tokennya, entah itu BNB, USDT, sama Ogato, kayaknya kita akan setup tiga pair aja, USDT, BNB, sama OGT, token Ogato. Dan itu bisa ditukar ke rupiah. Nanti secara sistemnya nanti itu akan back end sistemnya nanti akan kita dari Ogato. Tapi konsepnya adalah seperti itu, Ogato Pay, connect to wallet kalian punya BNB, kalian punya Ogato, kalian punya USDT, bisa ditukar ke rupiah, yang dimana itu bisa dilakukan pembayaran PPOB. Misalkan mau beli pulsa listrik, mau beli pulsa HP, mau bayar tagihan. Nah, di situ bisa. Nah, coba ditunjukin Rom, UI-nya ini UI-nya yang akan kita buat nanti di Ogato Pay. Ya, ini. Nah, ini tampilan UI-nya nanti akan Ogato Pay seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat semua. Nanti bisa tukar ke rupiah, ada saldonya di situ. Bisa pakai buat bayar pulsa, bayar internet, terus juga buat pesan hotel. Nanti kita akan masukin di situ. Ini kurang lebih UI-nya akan seperti ini, nanti kita develop di Ogato Pay-nya. Oke, jadi itu rencana dari Ogato. Selain itu tadi saya udah jelasin juga soal NFT dari Ogato sendiri. Terus habis itu juga kita nggak perlu masuk ke materi yang lebih panjang ya. Nanti mungkin lebih banyak. Kita juga rencana dari nya itu akan buat metaverse. Tadi udah saya jelasin juga di awal. Metaverse kita pembeda dari metaverse yang lainnya itu seperti apa. Karena kita ditempelin ada base real asetnya langsung gitu loh. Jadi ya itu yang akan kita buat. Nah, kurang lebih sih seperti itu kawan-kawan sekalian. Saya harap mungkin nanti kita akan lebih interaktif ditanya jawab. Tadi juga dikasih tahu sama host bahwa penanya akan mendapatkan penanya terbaik mungkin ya. Mungkin saya rasa banyak karena pesertanya cukup ramai, mungkin yang tanya banyak nih. Ya kan,
Jadi boleh silakan yang ingin bertanya. Mungkin saya balikin ke moderator ya. Jadi kurang lebih seperti itu konsep daripada Ogato. Ya sebenarnya nggak saya beberkan secara utuh semuanya karena banyak juga masih saya hidden. Nah, hidden kenapa? Karena ya kalau saya keluarin semua pelurunya sayang dong kan gitu kan. Jadi ya saya masih hidden beberapa konsep juga yang nanti akan kita aplikasikan di Ogato itu sendiri. Oke. Nah, Ya, aku boleh terus balikin nanya ke moderator. beberapa hal nggak, Kak? Banyak juga nggak apa-apa kok. Sebenarnya pertanyaanku udah dijawab semua sama kakaknya. Tapi Oh yang gitu ya. iya mau nanya tentang NFT tadi kan rencananya tuh mau nanya tentang keunikan atau fitur khusus yang ditawarkan oleh NFT-nya kan. Iya Tapi betul. kakak udah jawab semua. Oh, Nah, ya udah berarti berarti. daripada yang pegang token itu lebih untung yang pegang NFT ya, Kak? Oh, enggak dong, enggak juga. Tadi nanti saya akan buat juga yang pegang token, kita akan buat juga utility-nya untuk apa. Gitu loh. Jadi token itu bukan hanya untuk beli NFT aja, tapi nanti kita akan pakai buat itu apa itu tentu itu udah masuk dalam dalam salah satu roadmap kita sih. Oke, karena kalau yang pegang NFT tuh keuntungannya banyak ya, banyak diskonnya. Iya, kalau enak pegang NFT kan enak nggak dijual-jual tuh NFT-nya, jadi tokennya di market secara supply berkurang, harganya naik kan gitu konsepnya. Betul sih, dari 3 NFT itu keuntungannya sama ya Kak, nggak ada pembeda kayak misal NFT yang pertama tuh cuma dapat diskon 10%, nanti yang kedua 20, yang ketiga 30. Nggak kayak gitu ya, jadi konsepnya sama rata. Iya, konsepnya sama rata semua. Hanya yang membedakan adalah dari sisi reward staking NFT-nya sama dari dividennya. Tentu dari common, epic, sama rare itu berbeda. Oh, oke paham. Nah, pertanyaan yang terakhir dari aku itu untuk metaverse-nya. Nah, untuk metaverse Ogato yang kakak jelasin itu kira-kira sudah berapa persen sih biar teman-teman tahu gambarannya? Di atas 80% kah, Kak? Oh belum, jadi masih masuk dalam tahap. Agung ada di sini nggak, Agung? Agung? Usernya siapa ya, Kak? Agung. Agung. Atau Shane Ogeto, ada nggak? Hmm, Nggak join ya? Ya udah nggak enggak apa-apa kayak. kalau nggak join. Hah? Belum join deh kayaknya, Pak. Belum join. Tadi saya lihat ada si Shane Ogeto ada masuk sih tadi saya lihat. Tapi udah keluar ya. Belum join. Ya udah nggak apa-apa. Jadi gini, eh tadi pertanyaan, oh ya, udah sampai mana tahap fasenya? Kita lagi buat teasernya sih udah jadi, teasernya udah Heeh. jadi. Cuman saya belum mau tunjukin teasernya. Nanti aja bagus banget sih. Banyak orang bilang kayak kita tunjukin, wah teasernya bagus banget nih. Intinya itu yang akan apa konsepnya lagi kita buat juga. Jadi nanti real development itu tadi di roadmap juga dibilang bahwa kuartal keempat. Jadi nggak semuanya kita ambrukin gitu aja. Kalau proyek di depan semuanya kita ambrukin, nanti going concern proyeknya nggak ada dong. Oke, berarti proyek yang benar-benar lagi difokusin itu untuk NFT-nya kan? NFT-nya udah jadi semua dan juga NFT Mm-mm. marketplace minggu depan udah keluar. Jadi ya udah rilis, kita udah deploy smart contract juga buat NFT-nya. Jadi so far sih udah NFT udah jadi udah selesai sih. Oke, kalau bisa connect wallet berarti untuk keamanannya juga udah pasti terjamin kan ya, Kak? Oh iya, Karena kan tentu dong. takutnya ke-hack gitu. Iya, ini kan masuk ke wallet masing-masing. Ya, betul. Oke, dari aku cukup sih dari teman-teman nanti kakak mau buka berapa penanya nih? 5 atau mungkin 10? Terserah dari pihaknya kalian. Saya sih pertanyaan sebanyak-banyaknya bisa saya jawab semuanya sih. Oke, siap. Langsung Daripada mulai aja jadi ya, nggak Kak. puas nggak puas ininya member pada nggak puas tuh pengen tanya kayak kemarin saya di blog Safu itu orang Heeh. pada pengen tanya akhirnya yang nggak mau bertanya udah tanya di teks aja ya udah akhirnya banyak banget jawabin di teks. Oke. Untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung pakai voice chat ya dan gunakan fitur raise-nya. Untuk Kak Agung hadir Kak ternyata sebentar. Ini ada yang kasih tahu namanya Agung Sadega. Oke. Untuk teman-teman yang bertanya udah ada lumayan banyak nih.
Oh ya, Silahkan. Silahkan untuk Kak Rijal. kan pertanyaannya dulu. Ini saya udah sampai di kantor, di workshop. Apa mau saya tunjukin dulu NFT-nya seperti apa, realnya gitu loh. Oke, boleh tunjukin dulu Kak sebelum kakaknya lupa Boleh ya? juga. Boleh, boleh. Saya open cam ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Nah, ini. Senterin Za, pakai mobil Za. Untuk teman-teman semua bisa lihat yang Kak Regi tunjukin ya. Itu bentuk asli projectnya. Wow. Keren, keren. Bentar. Ya, kelihatan ya? Suara saya denger nggak? Kedengeran. Dengar Aman kan? Nah, Kak. ini salah satu search tank-nya. Ini search tank gelap ya karena udah malam ya, udah kayak mencari penampakan nih kayaknya kalau di sini nih. Ini Iya, search gelap. tank dan ini apa namanya? Gasparator. Bentar, saya kasih senter mobil dulu. Nah, ini search tank, ini gasparator. Nah, ini bentuk NFT-nya tuh nanti yang akan kita NFT-kan adalah seperti ini. Ini kurang lebih kalau digabungin semua yang ada di sini mungkin nilainya sekitaran 80 eman kali ya yang ada di sini kalau dijual ya. Itu berarti milik Gatus semua ya Kak? Atau ada dari luar? Kenapa? Itu berarti punya Gatus semua kan Kak? Atau Ya ada? iya punya Ogato semua. Masa punya orang kita klaim? Kan nggak mungkin. Ilegal dong. Oke, oke. Oke. Oke, ini udah siap untuk Oke. jawab pertanyaan ya Kak? Kenapa? Udah siap untuk jawab pertanyaan? Oke, siap. Oke, udah ya. Cukup ya saya kasih lihatnya ya. Oke. Oke, cukup. Teman-teman juga udah pada lihat, walaupun cukup remang-remang. Iya, cukup gelap ya, serem ya. Iya, serem. Oke, untuk penanya yang pertama tadi ada Kak Rijal. Silahkan langsung open mic. Halo Kak Rijal, belum ada suaranya ya? Halo Kak, atau lagi gangguan kah?
Oke, karena Kak Rizalnya lagi gangguan, kita ganti penanya dulu. Silakan teman-teman untuk gunakan fitur raise hand ya. Aku bantu pilih. Tadi Silakan. sebentar. Kak Kim silahkan. Tadi sepertinya raise hand. Yuk, yang mau bertanya. Atau Kak Rizal udah bisa mic-nya? Juga boleh, nggak apa-apa. Yuk, yang mau bertanya dipersilakan. Saya mau bertanya, itu di web kenapa harus 5 BNB sih? Nggak bisa dikurangin, tah? Oke, memang gini, jadi memang kita jual itu untuk private sale itu 5 BNB karena kenapa nggak bisa dikurangin? Karena ini kan kita proyeknya juga proyek bagus ya, jadi kita nggak mau jual murahan sih, intinya sih seperti itu. Mungkin Agung ada tambahan nggak, Agung? Kemahalan ya, emang harga 5 BNB ya? Ya enggak lah kalau misalkan memang buat investmentnya bagus kok. BTW Kak Agungnya udah ada ya Kak Regi? Udah aku Iya. unmute juga. Kayaknya dia lagi mute deh. Bukannya kemahalan sih. Kan kalau misalkan bisa masuk 1 BNB bisa masuk beberapa wallet gitu buat Oh, bongkar-bongkar. siap. Ini satu wallet aja sih. Makanya kita buka di 5 BNB. Jadi kalau misalkan memang mau harganya berapa? Jadi untuk satu BNB itu dapat 300.000 OGT. Nanti pada saat launching itu harganya itu adalah 150.000, satu BNB adalah 150.000 OGATO. Jadi yang ikut private sale udah untung 100% sih. Jadi kesempatan sih buat kawan-kawan semua untuk ikut di private sale-nya Ogato gitu. Karena memang kita tadi udah saya jelaskan juga roadmap-nya seperti apa, terus juga rencana-rencananya juga seperti apa. Jadi ya saya harap ya ini buat kawan-kawan sekalian yang mau join karena masih ada sisa slotnya itu sisa berapa ya? 50 BNB kalau nggak salah. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin itu udah baik. cukup. Halo, Cukup, udah kedengeran? Udah Iya, Kak, silakan. silakan. Oke, jadi gini, kan tadi udah dijelasin tuh apa saja keuntungan atau benefit yang kita dapat ketika kita membeli NFT khususnya di Indonesia. Nah, kalau untuk global sendiri kan mengingat Ogato ini kan ada juga tuh grup globalnya. Apa benefit yang mereka dapat ketika membeli NFT tersebut? Sedangkan aku lihat ini cenderung ke Indonesia ya, benefit yang didapatnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara membeli NFT itu kayak gimana? Ya, thank you pertanyaannya. Jadi untuk benefit untuk globalnya itu apa? Makanya saya bilang karena ini project dari anak-anak dalam negeri, project asli dalam negeri Indonesia, nanti kita akan banyak kerjasama di sektor turisme dengan di Bali dan juga sektor turisme di Jogja. Jadi apa keuntungannya buat mereka? Ya satu, kita membantu juga pariwisata kita dengan mengundang mereka dengan mereka holders Ogato, mereka akan mengenal Bali, mereka akan mengenal Jogja, let's say mereka akan mengenal daerah-daerah turis di tadi Sukabumi, Jawa Barat, di mana tempat nanti Ogato punya metaverse-nya yang sama, punya pantai juga punya gunung. Mereka mengetahui apa sih Sukabumi. Justru itu menjadi benefit bagi mereka. Benefit mereka buat apa? Buat liburan ke Indonesia. Itu mendapat, jadi di sisi sektor pariwisata kita kedongkrak. Itu sih harapan kita ya. Tapi kalau misalkan dibilang ada nggak nanti kerjasama buat benefit holders NFT di secara global, kita belum buka ke arah sana karena kita Ogato ini harus bisa mempunyai dampak sosial bagi pariwisata di Indonesia. That's why makanya kita banyak kerjasama nanti dengan sektor-sektor turisme di Indonesia.
Tujuannya buat apa? Dengan yang ada di global sana, nanti mereka mengetahui tentang Indonesia, mereka datang, mereka selama ini tahu Indonesia cuma Bali, nanti harapannya mereka tahu Indonesia itu ada Jawa Barat, ada Sukabumi yang punya pantai juga, punya gunung juga, punya glamping juga nanti kita di sana. Jadi ya harapannya mereka mau datang ke Indonesia bukan hanya liburan di Bali doang, tapi juga di Sukabumi juga. Harapannya sih seperti itu ya. Itu benefit buat mereka liburan, dan selain benefit juga mempunyai impact sosial bagi pariwisata Indonesia. Jadi harapannya Ogato memberi kontribusi untuk hal seperti itu. Oke, untuk pembelian NFT-nya nanti ada NFT marketplace-nya ya, akan launching, nanti bisa beli di sana, bisa connect ke wallet juga. Minggu depan launchingnya. Kalau nggak ada halangan ya, minggu depan launchingnya. Cukup menjawab? Apakah sudah Iya, Bang. menjawab? Kasih. Iya, sudah menjawab. Satu pertanyaan lagi kalau boleh. Ya boleh, Boleh, silakan. silahkan. Oke, jadi gini, pertanyaanku simpel sih, Bang. Kira-kira marketing seperti apa yang nanti Abang lakukan yang bisa membuat Ogato ini ceritanya semacam hype atau naik lah gitu, Bang. Karena kan kita ketahui banyak project yang kesalahannya juga di bagian marketingnya sih, karena marketingnya biasanya sia-sia. Nah, kira-kira gimana nih Ogato agar nanti marketing itu tidak sia, apalagi kan ama itu enggak sedikit ya buat ngeluarin dananya. Itu Iya, aja jadi sih, Bang. gini, kita akan selektif, tadi sudah saya jelaskan juga, kita akan selektif dalam memilih partnership, salah satunya adalah dengan komunitas Presale Hunter Indonesia ini, kita selektif dalam memilih partnership buat AMA, jadi nggak sembarangan juga, yang komunitas-komunitas gede yang juga kita sasar, intinya harus tepat sasaran juga kan, untuk bikin kerjasama untuk partnership atau juga marketing. Terus juga nanti kita akan mengandalkan dari checks juga, marketing dari checks, karena beberapa checks juga menawarkan ke kita dengan paket marketingnya mereka, dan itu rencananya akan kita ambil. Jadi itu adalah bagian dari salah satu membuat komunitas marketing di Ogato. Itu sih. Karena kita juga ada tim global juga, mereka melakukan marketing juga ke beberapa komunitas yang ada. Cukup menjawab ya. Oke, udah. Makasih banyak. Siap, ditunggu beli private sale ya. Maaf. Oke, Tadi kan selanjutnya. ada private sale tuh. Itu ada vesting nggak, Bang, nantinya? Oke, ada vesting ya, 3 bulan ya. 30, 30, 40. Oke, makasih banyak. Ya, kita buat ngejaga harga ya. Jadi memang biar komit semua yang ngejaga harga, karena kan ini juga proyeknya juga bukan proyek short term ya. Rencananya ini proyek long term ya. Kita harap kawan-kawan sekalian juga ikut di Ogato itu untuk ikut secara long term juga. Itu sih. Oke, apakah cukup dari Kak Rijal? Oke, cukup. Nanti kalau Ah, aku tanya di grupnya nanti kalau misalnya masih ada. Oke, untuk teman-teman jangan lupa join telegramnya Ogato. Nah, selanjutnya yang mau bertanya langsung on mic aja ya, silahkan. Halo, Halo Kak. halo Kak. Ini langsung bertanya atau gimana Kak? Iya, langsung bertanya aja Kak. Baik, ini Kak Regi. Saya mau bertanya, apa ya perbedaan dari setiap NFT yang dimiliki Ogato, dan apakah perbedaan itu nantinya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan berbeda di antara satu dengan lainnya? Tuh. Ya, jadi perbedaan, saya jawab ya. Terima kasih pertanyaannya, Kang Borong. Mudah-mudahan Kang Borong mau borong permasalahan Ogato. Jadi perbedaan itu adalah tadi ada beberapa tipe ya. Jadi pertama dari sisi bisnisnya, gas separator, terus juga tangki, search tank, terus juga storage tank, tentu kan mempunyai dividen yang berbeda gitu loh. Jadi dividen karakteristiknya juga berbeda. Dari sisi dividennya berbeda, tapi dari sisi untuk stakingnya kita samain, dan dari harga juga kita samain. Hanya perbedaannya adalah berapa banyak yang di launching, yang berapa banyak search tank yang dikeluarin itu berbeda. Tentunya jumlahnya juga berbeda. Tapi perbedaan keuntungannya itu hanya dari sisi
eh, tipenya aja. Ada tipenya yang common, epic, dan rare. Itu pasti common dengan yang epic, reward stackingnya percentage berbeda, dividennya juga berbeda. Jadi seperti itu sih. Itu ada perbedaan. Oke, baik, Kak. Oke, apakah sudah cukup, Kak Kang Borong? Cukup. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya, jangan malu-malu. Mumpung Kak Regi lagi bisa jawab, silahkan tanya aja. Iya, jangan malu-malu. Come on, tanyain aja, nggak apa-apa. Jangan ragu-ragu juga. Kayaknya pada malu mau open mic ini, Kak. Halo, Halo, baik Kak, saya mau bertanya Kak. silahkan Kak. Silakan. Beberapa proyek kripto di sini kan ada mengalami peretasan. Jadi apa yang dilakukan proyek Ogato ini untuk memastikan bahwa para investor atau holder bahwa Ogato ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan juga bisa diandalkan. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tentu kita juga akan melakukan testing ya. Jadi nggak serta merta kita akan melakukan testing juga dari sistem kita, sistem di NFT marketplace dan juga segala macam. Dan itu kan juga dari kita memakai sistem blockchain. Dan juga kita juga memakai sistem, nanti mungkin Agung bantu jawab ya Gung, secara teknis. Jadi kita juga mempersiapkan firewall seperti apa. Ya kita pastikan sih memang untuk hal seperti itu memang aman, karena kita tidak hanya launching aja, tapi kita juga sebelum launching kita lakukan testing juga. Jadi begitu udah merasa kita aman, udah melalui fase yang kita bilang udah berpetingkatan aman ya, baru kita launching gitu. Jadi kita dipastikan ya untuk secara sistem proyek kita aman sih. Oke. Apakah sudah cukup, Kak Jeffrey? Baik, sudah cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang lainnya silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Atau kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Kak Regi ada yang ingin ditambahkan? Ya bagi saya sih cukup ya. Jadi ya menurut saya mohon supportnya, dukungan dari kawan-kawan dari Self Hunter Indonesia. Saya harap dukungannya untuk token Ogato. Kalau bisa menjadi arminya Ogato, kalau bukan hanya army tapi juga sebagai holders daripada tokennya Ogato. Ya saya harap sih bisa sampai tahap seperti itu, karena memang ini project ya, tanpa dukungan kawan-kawan sekalian, komunitas dari project ini tidak akan bisa menjadi besar. Itu sih. Oke. Karena kayaknya udah nggak ada yang tanya atau mungkin malu-malu, nanti teman-teman bisa tanya langsung di telegramnya Ogato. Betul ya, Kak Regi? Boleh tanya ke Ogato, tapi kalau misalnya memang mau tanya langsung ke saya juga nggak masalah sih. Atau ke tim kita, nanti kita arahkan, kita bantu buat jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Kalau nggak ada yang mau, boleh nggak aku nanya lagi? Boleh banget. Silakan. Gas Bang, gas. Oke. Nah, jadi gini Bang, aku mau nanya nih, apa sih latar belakang sehingga Ogato ini terbentuk gitu loh? Kira-kira idenya itu apakah memang udah dibuat dari dulu, apa gimana tuh? Terus dari timnya ini sendiri, backgroundnya seperti apa? Apakah udah pernah membuat project dan pengalamannya seperti apa di bidang kripto? Oke. Jadi gini, latar belakangnya itu tentu dengan perhitungan yang matang ya. Kita juga nggak mau sembarangan bikin token. Jadi memang rencananya sih jangka panjangnya itu kita menjadi blockchain di oil and gas dan juga di tourism. Tahap awalnya adalah kita menerbitkan tokennya dulu. Harapannya nanti token Ogato ini bisa menjadi governance token, harapannya kan gitu kan. Boleh dong punya mimpi panjang gitu kan. Tujuannya kita pingin blockchain untuk di sisi oil and gas, dan juga makanya kita bilang kita punya tagline adalah halo, putus. Halo.
Halo? Sorry, Halo, masih ganti ya ganti sinyal. Oh, di sini agak jelek sinyal. Jadi kita punya tagline juga transition energy to blockchain ya. Jadi memang kita harapannya kita menjadi blockchain lah. Ogato ini menjadi sebuah blockchain untuk oil and gas dan juga tourism. Itu sih latar belakangnya. Terus tadi apa lagi pertanyaannya saya lupa jadinya gara-gara putus. Sorry. Oh, timnya ya. Jadi timnya sendiri kalau saya memang basically banyak di real sektor dan mengetahui dunia blockchain token juga belajar. Juga bisa di googling juga nama saya mungkin keluar beritanya nanti atau profilingnya. Terus juga ada Agung di sini, ada Agung Pratomo. Jadi beliau itu udah banyak nerbitin token juga. Salah satunya dulu beliau adalah CEO dari toko NFT dan juga di sini juga ada tim dari globalnya juga yang memang udah pengalaman juga untuk di develop DAO atau develop DAO system, Jadi memang kita bukan tim yang memang belum berpengalaman gitu. Mungkin yang nggak berpengalaman cuma saya doang nih di sini nih. Karena to be honest saya mengetahui dunia blockchain dan juga dunia token kripto itu baru 1 tahunan. Tapi kalau latar belakang saya lebih di capital market sih. Capital market lama di capital market, besar di capital market belasan tahun, tapi ya bukan suatu hal yang berbeda antara capital market dengan crypto market gitu loh, hampir mirip gitu kan. Itu aja sih. Jadi bukan orang-orang yang nggak tanpa pengalaman dan tanpa nama. Cukup menjawab ya? Iya, cukup menjawab. Oke, terima kasih untuk Kak Rijal. Kayaknya kita juga udah 1 jam dan Kak Regi mungkin udah mulai haus dan capek jawabin pertanyaan. Oke, aku boleh langsung Ya, ke sesi terakhir ya, Kak? ya. Terima kasih Kak Regi, semoga proyeknya sukses terus. Amin. Terima Dan kasih terima kasih buat untuk semua yang hadir malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Oke, aku akhiri ya Kak Regi. Terima kasih sudah melakukan amal bersama Priscil Hunter. Semoga bisa selalu bekerja sama. Terima kasih Kak Amin, amin, Regi. amin. Makasih sama-sama semuanya. Makasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Oke. Aku izin Selamat edit. malam semua. Malam. Salam semua.